Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagian dari penelitian disertasi saya kemarin sebetulnya, itu dengan judul Deep Learning untuk Single Image Super Resolution dan Pancar Pening Citra Remote Sensing. Outline dari presentasi saya terbagi menjadi tiga bagian utama gitu, yaitu pendahuluan tentang remote sensing, kemudian apa itu single image super resolution, dan yang terakhir tentang multi image super resolution atau pansar pening. Remote sensing sebetulnya bukan istilah yang baru ya bagi Bapak Ibu semua gitu. Semua mungkin udah sering dengar gitu bahwa remote sensing atau dikenal juga dengan penginderaan jauh adalah ilmu dan teknologi untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau fenomena tanpa melakukan kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Proses dalam remote sensing mungkin secara sederhana dapat dilihat pada gambar ini di mana objek atau fenomena di atas permukaan bumi menangkap energi yang dipancarkan oleh sumber energi eksternal, misalnya matahari, kemudian pantulan atau hamburan dari objek tersebut ditangkap oleh satelit dan diperoleh data atau informasi tentang fenomena tersebut, kemudian data tersebut dipantulkan kembali ke satelit atau antena penerima di permukaan bumi, dan datanya diolah sehingga nanti dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Hasil pengamatan dari remote sensing ini berupa citra yang digunakan di berbagai bidang kehidupan manusia, misalnya di bidang militer untuk pemetaan lahan, kemudian di bidang geologi, pertanian, kehutanan, perikanan, monitoring kebencanaan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sumber energi yang digunakan itu sistem remote sensing itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem yang pasif dan yang aktif. Ya, sistem yang pasif itu tergantung pada sumber energi eksternal berupa biasanya berupa energi matahari, sehingga sistem ini hanya efektif untuk pengambilan citra pada siang hari atau pada cuaca cerah, dan citra yang dihasilkannya mencakup informasi baik visual maupun spektral yang dapat digunakan untuk analisis tutupan lahan, untuk pemantauan vegetasi, pemantauan suhu permukaan, dan lain-lain. Salah satu contohnya diantaranya adalah satelit Landsat 8, kemudian Sentinel-2, MODIS, dan lain-lain. Kebanyakan sistem satelit itu menggunakan sistem pasif sebetulnya. Kemudian untuk yang sistem aktif itu bekerja dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik ke permukaan bumi lalu mendeteksi pantulan energi tersebut. Jadi dia memiliki sumber energi sendiri. Oleh karena itu, karena tidak tergantung pada cahaya matahari dan sumber energi eksternal, dia dapat merekam pada siang dan malam hari dan juga tidak tidak terhalang oleh gangguan awan. Cuma biasanya ini resolusi spasialnya sangat rendah. Sensor yang digunakan diantaranya adalah sintetik aperture radar dan lidar. Contoh yang menggunakan sistem aktif ini diantaranya Sentinel-1, ALOS, atau Terasar. Nah, ada beberapa atribut juga pada penginderaan remote sensing yang biasanya digunakan nanti untuk implementasi, biasanya dinyatakan dalam resolusi ya. Ada beberapa tipe resolusi pada citra remote sensing, diantaranya adalah resolusi spektral, kemudian resolusi spasial, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Pada kesempatan ini mungkin akan kita bahas dua resolusi saja, yaitu resolusi spektral dan resolusi spasial. Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sensor untuk membedakan informasi atau objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Biasanya ini dinyatakan dengan jumlah kanal yang dimiliki oleh citra satelit tersebut. Kemudian resolusi spasial itu menyatakan ukuran terkecil suatu objek yang masih dapat dideteksi oleh sensor atau secara umum biasa juga disebut ukuran piksel citra. Biasanya dinyatakan dengan satuan MPP atau meter per piksel. Karena keterbatasan penginderaan dalam sistem remote sensing, itu pada umumnya satelit itu menyimpan resolusi spektral dan spasial itu dalam dua mode yang berbeda. Jadi umumnya satelit itu memiliki dua moda citra, yaitu citra pankromatik dan citra multispektral. Jadi citra pankromatik digunakan untuk menyimpan detail spasial, sedangkan tipe multispektralnya menyimpan informasi spektralnya. Dan biasanya citra pankromatik itu memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi dan yang multispektralnya memiliki resolusi spasial yang lebih rendah.
Cuma kelemahannya yang pankromatik itu dia hanya memiliki satu kanal saja, jadi biasanya digambarkan dengan citra grayscale ya, citra hitam putih. Gitu. Kemudian contoh gambaran resolusi spasial yang berbeda itu misalnya seperti ini. Jadi kalau satelit memiliki resolusi 30 meter per piksel, berarti satu piksel dalam gambar itu menyatakan 30 meter di area ya, di area yang dikaji gitu. Sedangkan kalau 1 meter per piksel berarti dia satu pikselnya menyatakan ukuran 1 meter. Yang ukuran MPP-nya lebih kecil tentu saja resolusinya lebih besar ya. Resolusi spasialnya lebih tinggi, lebih bagus. Nah, dalam pengolahan citra remote sensing, mulai dari proses sensing, kemudian nanti pengolahan citranya sampai dihasilkan output berupa apa misalnya hasil segmentasi atau deteksi objek itu memiliki banyak tantangan dalam pengolahannya gitu. Di antaranya hal ini disebabkan oleh volume data remote sensing yang sangat besar, kemudian adanya variasi resolusi spasial, spektral maupun temporal, kemudian adanya kompleksitas lingkungan, misalnya adanya awan, kabut, vegetasi yang beraneka ragam dan lain-lain. Nah, dengan munculnya atau dengan berkembangnya teknologi di bidang computer vision ya khususnya di bidang artificial intelligence gitu atau machine learning dan deep learning, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengolah citra remote sensing dan dari berbagai pengalaman gitu ya, eh, penggunaan machine learning atau deep learning ini sangat membantu dalam pengolahan citra remote sensing karena metode ini mampu mengolah data yang banyak, kemudian dia memiliki dia dapat mengekstraksi fitur secara otomatis. Kemudian dari beberapa penelitian juga terbukti bahwa akurasinya lebih tinggi daripada metode-metode yang konvensional gitu ya. Contohnya dalam klasifikasi dan segmentasi. Kemudian metode ini juga adaptif terhadap variasi data. Berikut ini adalah contoh implementasi machine learning atau deep learning yang pernah saya coba gitu atau yang pernah saya kerjakan di bidang remote sensing. Di antaranya adalah untuk pemantauan banjir menggunakan Sentinel 1 SAR. Ini adalah sensor pasif ya, menggunakan metode machine learning XGBoost. Kemudian pemetaan above ground biomass ini menggunakan citra Sentinel-2 menggunakan machine learning berupa supervised regression. Kemudian klasifikasi penggunaan lahan dan deteksi longsor ini menggunakan metode deep learning yang waktu itu dicoba menggunakan DeepLab, UNet, SegNet, dan PSPNet. Nah, berikutnya adalah eh, implementasi deep learning untuk super resolution pada citra remote sensing. Nah, mungkin saya jelaskan dulu kenapa ini diperlukan gitu ya di bidang remote sensing. Jadi untuk beberapa implementasi di bidang remote sensing itu dibutuhkan citra dengan resolusi yang tinggi ya untuk beberapa implementasi meskipun untuk beberapa kebutuhan cukup hanya dengan resolusi rendah saja. Nah, akan tetapi resolusi citra remote sensing ini dibatasi oleh mahalnya perangkat penginderaan, misalnya sensor, kemudian media penyimpanan data, bandwidth transmisi, dan lain-lain. Oleh karena itu, semakin tinggi resolusi, tentu saja semakin besar biaya yang dibutuhkan. Dan ini juga sudah apa namanya, diantisipasi oleh beberapa satelit dengan memisahkan detail spasial dan detail spektral seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi detail spasial disimpan dalam citra pankromatik dan spektralnya disimpan dalam multispektral dengan resolusi yang lebih rendah. Nah, selain itu, untuk memperoleh citra remote sensing dengan resolusi yang tinggi, ada pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan berbasis algoritma yang dikenal dengan super resolution. Super resolution adalah algoritma yang bertujuan untuk meningkatkan resolusi suatu citra, yaitu meningkatkan jumlah piksel dan memberikan detail yang lebih baik pada citra yang dihasilkan, sehingga seolah-olah citra merupakan hasil akuisisi menggunakan sensor yang lebih tinggi kualitasnya. Nah, pada bidang remote sensing dikenal ada dua jenis super resolution. Yang pertama adalah single image dan yang kedua adalah multi image super resolution atau pansarpening. Pada single image super resolution, eh, citra remote sensing multispektral ini eh, hanya apa namanya tidak memerlukan input citra yang lain.
Jadi dengan metode super resolution ditingkatkan resolusinya menjadi citra yang lebih tinggi resolusinya. Jadi tidak ada bantuan citra lain sebagai input. Pada multi image super resolution atau pan-sharpening, di sini yang menjadi input ada dua model, yaitu citra multispektral atau citra hiperspektral juga bisa gitu ya untuk yang spektralnya lebih tinggi lagi gitu, misalnya yang memiliki ratusan kanal gitu. Kemudian digabungkan dengan citra pankromatik yang memiliki resolusi tinggi. Kalau citra multispektral atau hiperspektral ini kan resolusinya lebih rendah ya. Nah, dengan metode multi image super resolution atau pan-sharpening ditingkatkan hasilnya sehingga ditingkatkan resolusi spasialnya sehingga diperoleh citra multispektral dengan ketajaman yang setara dengan citra pankromatiknya. Nah, metode multi-image super resolution atau pan-sharpening ini biasa digunakan untuk satelit yang menyediakan citra pankromatik dan multispektral, sedangkan single image super resolution ini bisa digunakan untuk citra satelit multispektral yang tidak memiliki citra pankromatik. Kemudian di sini adalah penjelasan mengenai single image super resolution. Jadi tujuan dari pelatihan pada tahap single image super resolution itu adalah memperoleh fungsi yang yang memetakan antara citra resolusi rendah dengan citra pasangan yang memiliki resolusi lebih tinggi. Jadi di sini karena pasangan citra resolusi rendah dan resolusi tinggi itu pada kenyataannya tidak ada, maka citra resolusi rendah untuk pelatihan itu diperoleh dengan proses degradasi ya menggunakan image modeling. Biasanya dilakukan dengan menambahkan efek blur dengan mengkonvolusikannya dengan Gaussian kernel, kemudian dilakukan proses downsampling eh, atau downscale gitu ya, bisa 2 kali, 4 kali, 8 kali gitu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan noise, biasanya noise Gaussian yang dipakai gitu. Kemudian, nah pada proses pelatihan eh, citra resolusi rendah ini dilatih dan citra resolusi tingginya menjadi citra referensi. Kemudian hasil pelatihan ini nanti digunakan pada tahap testing atau prediksi untuk meningkatkan citra remote sensing resolusi rendah. Nah, yang pernah saya lakukan itu single image super resolution menggunakan metode yang berbasis generative adversarial network. Jadi di sini saya beri nama Residual Dense Generative Adversarial Network atau RDGAN. Jadi di sini menggunakan jaringan Residual Dense Network sebagai generator dan 9 diskriminator blok serta satu convolutional layer sebagai jaringan diskriminator. Di sini pada tahap eksperimen kami menggunakan training datanya dari PatternNet dataset. Ini adalah dataset yang dataset publik yang biasa digunakan untuk klasifikasi atau segmentasi citra remote sensing ya yang memiliki ukuran 256 kali 26, kemudian jumlah training datanya 30 sekitar 30.000. Dan pada eksperimen kami menggunakan proses downscale sebanyak 4 kali. Ini contoh training datanya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita evaluasi PSNR dan SSIM-nya untuk evaluasi yang berbasis referensi. Jadi hasil apa namanya hasil super resolution-nya nanti dibandingkan dengan citra resolusi tingginya dan nanti diperoleh PSNR atau SSIM. Kemudian kami lakukan juga evaluasi yang tanpa referensi yaitu menggunakan Nike score ya. Jadi dia membandingkan apa namanya menghitung lebih ke statistiknya, statistik citra super resolusi ini dibandingkan dengan citra natural. Gitu. Kemudian ini hasil yang kami peroleh. Jadi kami testing menggunakan 4 dataset dan hasilnya sebetulnya yang tidak menggunakan apa namanya tidak menggunakan Generative Adversarial Network ini memiliki PSNR dan SSIM lebih baik, tapi dari Nike score-nya yang lebih baik adalah yang menggunakan eh, Residual Dense Generative Adversarial Network. Nah, yang propose method kami juga dibandingkan dengan SR-GAN yang menjadi state of the art yang super resolusi yang berbasis GAN itu ya dalam apa namanya 4 data testing itu menunjukkan
peningkatan gitu dari segi eh, Nike Score maupun PSNR dan SSIM. Mungkin bisa dilihat di grafik ini, yang RD Gun lebih baik daripada yang SR Gun. Nah, secara visual hasilnya bisa dilihat contohnya pada gambar ini sebetulnya masih tidak memuaskan gitu hasilnya karena memang ya dia tidak memiliki input data meskipun tetap lebih baik daripada yang konvensional gitu ya, tapi yang hasil dengan menggunakan deep learning juga masih belum sesuai dengan yang diharapkan sebetulnya gitu. Jadi ini masih bisa dikembangkan metode single image super resolution dengan menggunakan deep learning. Nah, kemudian yang berikutnya adalah multi image super resolution atau pansar pening. Di sini perbedaannya dengan yang single image adalah inputnya ada memiliki input bantuan yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi yaitu citra pankromatik. Jadi di sini citra multispektral digabungkan dengan citra pankromatik sehingga diperoleh citra multispektral yang detail spasialnya sama dengan citra pankromatiknya. Nah, sebenarnya pansar pening ini sudah merupakan metode yang cukup lama gitu ya, dan metode tradisionalnya juga banyak gitu, cukup banyak. Jadi konsepnya kalau dalam metode tradisional itu dia mengekstraksi detail spasial dari citra pan, kemudian menginjeksikannya ke citra multispektral. Bisa dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Jadi di sini citra hasil pansar pening itu merupakan citra multispektral yang asal kemudian di upsampling dan digabungkan dengan detail spasial yang diperoleh dari citra pankromatik. Di sini eh, ada dua metode yang eh, umum digunakan dalam pansar pening tradisional. Yang paling terkenal itu ya dua ini yaitu yang berbasis substitusi komponen dan multiresolusi. Dan di sini dibedakan antara kedua metode ini dibedakan dalam cara mengambil detail spasial dari citra pankromatik gitu. Kemudian, nah untuk yang pansar pening berbasis deep learning, di sini karena tidak ada eh, data remote sensing resolusi tinggi dan resolusi rendah yang berpasangan, di sini juga untuk proses training dilakukan proses downgrading. Ini sebenarnya sesuai dengan protokol WALD kalau di bidang pansar pening itu dikenalnya. Jadi di sini resolusi dari citrapan dan citra multispektral yang akan kita tingkatkan resolusinya di downgrade terlebih dahulu, kemudian yang citra multispektralnya di upsampling, kemudian dipecah menjadi potongan-potongan kecil untuk meringankan beban komputasi dan apa namanya augmentasi data ya. Kemudian nanti dia dilatih jaringan deep learningnya sehingga diharapkan nanti citra hasil pansar peningnya memiliki resolusi yang sama dengan citra yang menjadi citra referensi. Jadi di sini citra aslinya menjadi citra referensi. Dan pada tahap pelatihan citra multispektral ini diinterpolasi terlebih dahulu, kemudian dipecah-pecah juga menjadi potongan kecil dan apa namanya dimasukkan ke dalam sistem yang sudah dilatih dan diperoleh eh, potongan-potongan citra yang sudah ditingkatkan resolusinya, kemudian dikombinasikan kembali menjadi satu citra remote sensing yang besar dan diperoleh citra pansar pening yang multispektral yang resolusinya lebih sama dengan resolusi spasial dari pankromatiknya. Kemudian ini jaringan yang kami gunakan yaitu menggunakan residual double attention network. Eh, Mungkin di sini tidak saya jelaskan lebih detail. Jadi eh, intinya adalah kami menggunakan jaringan residual yang menggunakan channel dan spatial attention untuk jaringannya. Kemudian untuk eksperimen kami menggunakan eh, mengevaluasi model yang dikembangkan menggunakan empat citra satelit yaitu WorldView, Spot7, Pleiades, dan GeoEye. Di sini pada eksperimen dilakukan pengujian untuk menganalisis kualitatif secara visual dan kuantitatif dengan menggunakan metrik pengukuran, di mana aspek yang diuji adalah distorsi spektral dan distorsi spasial.
Nah, prosedur pengujian dilakukan dalam dua moda, yaitu evaluasi pada data terdegradasi dan evaluasi pada data resolusi penuh. Pada data terdegradasi, citra uji diturunkan dulu resolusinya dengan menggunakan pemodelan citra seperti yang digunakan dalam single image super resolution dan citra multispektralnya menjadi citra referensi. Sedangkan pada evaluasi pada data resolusi penuh, jadi di sini tidak ada proses downgrading. Nanti citra yang sebenarnya, citra remote sensing yang akan diuji, kita langsung tingkatkan resolusinya dengan menggunakan metode pansar-pening. Kemudian nanti dievaluasi hubungan antara citra uji dengan citra multispektral hasil pansar-peningnya tanpa menggunakan citra referensi. Nah, di sini metrik yang digunakan untuk evaluasi pada terdegradasi ada PSNR, SSIM, Spectral Angle Mapper, Airgas, SCC, dan Key-Index. Kemudian untuk evaluasi pada data resolusi penuh menggunakan distorsi spasial, distorsi spektral, dan KNR. KNR ini sebenarnya menggabungkan antara DS dan D lambda ini gitu persamaannya. Kemudian kami compare hasilnya dengan metode klasik yang berbasis substitusi komponen yaitu intensity hue saturation dan yang berbasis multi resolution analysis yaitu SFIM atau smoothing filter based intensity modulation. Sedangkan yang berbasis deep learningnya kami compare dengan convolutional autoencoder, kemudian residual network, yang ini residual residual dense network yang RDMPS net ini, kemudian ini yang berbasis UNet SSCCNN dan yang berbasis attention juga yaitu Tani, ya dia beri nama Tani. Di sini hasil perbandingan dengan metode lain ini pada apa namanya error pelatihan dan validasinya, kemudian evaluasi beban komputasinya. Sebenarnya waktunya tentu saja yang paling kecil itu yang convolutional autoencoder, dia yang paling cepat gitu ya karena jaringannya sederhana arsitekturnya. Kemudian yang menggunakan yang propose method kami itu waktu komputasinya eh, tidak terlalu lama juga, jadi dia kedua terkecil pada metode yang kami evaluasi, tapi nilai QNR-nya atau nilai distorsi spektral dan distorsi spasialnya ya lebih baik daripada metode yang lain. Berikut ini adalah hasil evaluasinya pada resolusi terdegradasi. Di sini yang kami tampilkan adalah gambar residualnya antara citra referensi dengan citra hasil super resolusi. Di sini yang paling putih menunjukkan yang paling bagus atau yang paling mendekati referensi. Di sini secara konsisten untuk berbagai metrik, metode yang kami usulkan menunjukkan hasil yang paling baik. Di sini untuk yang citra spotnya juga sama, terus yang citra Pleiadesnya juga sama. Kemudian pada resolusi penuh, eh, jadi di sini tidak ada citra referensi yang di yang bisa digunakan untuk membandingkan performansi, jadi hanya menggunakan distorsi spektral dan distorsi spasial. Dan di sini mungkin secara visual dapat dilihat pada gambar berikut, ya terlihat hasil dari pansar pening itu resolusi spasialnya lebih tinggi daripada citra multispektral yang belum ditingkatkan resolusinya. Kemudian ini untuk citra spotnya juga bisa terlihat yang hasil pansar pening di sini untuk jalan ya terlihat bisa dibedakan gitu. Kalau di sini kan resolusi rendah, jalan ini ada dua arah gitu ya tidak terlihat dengan jelas. Nah, dengan pansar pening terlihat menjadi lebih jelas gitu, resolusi spasialnya lebih tinggi. Demikian juga yang eh, pada citra yang ketiga di sini mungkin ini di apa ya sekolah Yahya ya kalau nggak salah daerah Bandung, semua datanya menggunakan daerah Bandung. Di sini juga terlihat hasil pansar pening memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi. Gitu. Mungkin sebagai kesimpulan di sini bisa dikatakan bahwa super resolution maupun pansar pening berbasis deep learning mampu meningkatkan resolusi spasial citra satelit sehingga objek-objek kecil dapat diidentifikasi dengan lebih jelas dan akurat.
Kemudian pansarpening juga dapat mengatasi keterbatasan sensor satelit yang tidak bisa secara bersamaan menghasilkan citra dengan resolusi spasial dan spektral yang tinggi. Kemudian super resolution dan pansarpening berbasis deep learning memiliki akurasi lebih tinggi dibanding metode tradisional. Eh, dan super resolution serta pansarpening ini penting untuk berbagai aplikasi remote sensing, misalnya untuk klasifikasi tutupan lahan, deteksi perubahan, pemantauan vegetasi, dan perencanaan kota dengan ketelitian yang lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan.